dibolehkan gitu ya. Mengapa? Karena al-ghiratu minal iman. Jadi ghirah itu kecemburuan, apalagi ini bukan cemburu pada sang kekasih urusan asmara, ini sang kekasih urusan iman. Jadi harus lebih diutamakan gitu ya. Artinya kita tidak akan berdosa besar gitu ya. Kalau nggak cemburu dengan istri kita itu bukan, tapi lebih dosa besar lagi itu ya kalau tidak cemburu dengan Rasulullah. Ya begitu ya. Ketika dikhianati, ketika dilecehkan, ketika dikotori nasabnya begitu ya. Nah, oleh karena itu sesungguhnya untuk menjawab pertanyaan Ki Imad yang 12 macam itu cukup dengan satu lembar itu sudah. Kan sudah hanya itu ya, hanya mencocokkan saja. Contoh hanya bertanya tahun berapa, gitu, apa buktinya atau manuskripnya tentang Ahmad bin Isa al-Muhajir itu yang hijrah ke Yaman. Kan cuma itu di antaranya. Jadi tidak sulit sesungguhnya. Nah, kalau sudah tidak ada jalan, karena di Madura itu yang asalnya itu yang terkenal kokoh mendukung habaib, ternyata ada seorang kiai menemukan tulisan di kitab ayahnya yang ngaji di Sedogiri itu ada tulisan begini di sampingnya itu ya, dengan berbahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia kan begini, kalau ada habib itu alim dan mengajarkan ilmu, dia hormati sebagai kealimannya, bukan sebagai dzurriyyah Rasulullah, begitu maksudnya. Kalau dia tidak alim, ya sudah hormati seperti orang biasa, begitu. Itu baru saya dengar sekitar 2 bulan yang lalu, begitu. Dan saya cek, ternyata pendapatnya itu tetap begitu ya. Sehingga yang asalnya ya 1 hari 1 malam itu mendawir dapat 3 juta, sekarang aman tuh ya. Gara-gara ada tesisnya Ki Imad, salah satu daerah itu yang kiainya itu cukup salap di Sumeneb itu ya, sekarang aman dari dawiran Habib. Dan gak ada sekarang sudah ceritanya di Madura yang istrinya diminta Habib. Nah begitu ya. Kalau yang sawah sawah dan ladang itu ada. Tapi sebelum PWI ini bangkit, sebelum PWI ini ada di Sumeneb, itu di desa saya itu pertamanya itu Syekh Rasul, kemudian sekitar 10 tahun menjadi Habib Rasul. Nah, sekarang sudah diubah kembali oleh masyarakat itu tanpa dukungan dari siapapun begitu ya. Jadi PWI belum terbentuk. Namun kalau yang kemarin itu kan sudah hasil kesepakatan dari kepala desa dan sudah dicabut semuanya begitu ya. Nah begitu. Jadi kesadaran di Madura khususnya yang pada awalnya Sumeneb itu mengkem ya, nggak bicara, nggak ada kiai. Bahkan nggak ada channel yang membahas nasab, cuma channel saya di YouTube itu dan Adha di kota itu hanya 2 yang saya tahu, channel saya kemudian channel Adha itu ya, yang lain itu nggak ada begitu ya. Ya saya sudah follow tuh Yai, sampean follow balik ke saya. Oh iya Ya Yai, ini 1% mau narasi dulu ini. Iya silakan. Ya, saya tambahi ya. Saya ada keyakinan tersendiri ya dari ulama Nusantara kita yang fakta dan realitanya itu mempunyai karomah. Di antaranya karena ada statement 1 Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 orang alim. Dan ada lagi statement yang disampaikan oleh klan mereka menyatakan bahwa sandal yang kotor itu lebih mulia daripada sandalnya Habib yang kotor lebih mulia daripada surban kepalanya kiai. Maka saya yakin karomahnya kiai-kiai ini menunjukkan bahwa ditunjukkan pada saat ini 1 kiai yang alim menanyakan tentang nasabnya Mbak Alwi itu 1 robitoh kocar kacir. Hanya 1.
Betul, betul. Apalagi 70. Apalagi 70. Oke, kita flashback. Ketika di rumah kita ada foto, satu saja foto Kiai Haji Imaduddin, maka Anda akan terbebas dari doktrin dan dogma atau dawir-dawir lagi. Dibandingkan kita memasang foto, ya dibandingkan kita masang foto habaib yang mana di situ di rumah itu banyak misalnya ada foto habaib, itu malah bukan tambah berkah, kawan. Malah Anda akan ditagih dari bank titil. Pak Yai Anjas, saya jadi punya ide nih dari narasi kayak Kiai. Gimana kalau foto-foto Kiai Imad itu dipajang di pintu-pintu masuk tiap rumah? Jadi Habib yang mau masuk, yang mau doktrin udah nggak bisa lagi begitu lihat Kiai Imad fotonya ada. Aman Jangan. jadinya. Jangan Bang Riki, jangan. Al-Khulu nanti salah tafsir lagi, bahaya. Saya tambahin nih, Yai Anjas. Saya mau nambahin Yai Anjas ini. Bentar Bang. Kalau katanya sampean itu Habib yang bodoh itu lebih mulia loh. Kalau sudah bodoh itu apa yang diambil ilmunya, Yai? Kalau sudah Dari bodoh. darahnya. Iya. Beliau menyatakan beliau itu ya menyanggah itu karena dari zat darahnya. Paham. Kalau memang dia menjawab dari zat darahnya karena kemuliaan ada darah Rasulullah, kenapa Ahlul Grupnya G nggak ada Arabnya? Itu yang perlu kita tanyakan gitu loh. Ya. Kalau darahnya itu tes DNA-nya itu Ahlul Grupnya J1, ya berarti ada Arabnya dong. Baru kita cross check kitab-kitabnya gitu loh. Kiai. Cross check manuskripnya. Baru kita ke Nakobatul Asyraf, apa betul mbah saya itu di sini? Begitu kawan. Kalau saya pribadi, aku yakinnya, wallahi ini ya, gak akan pernah tersambung, Pak. Kalau saya, Pak, aku lebih percaya sama ulama-ulama yang ada di Madura, Jupuju itu. Loh, yang dari katanya yang tidak mempercaya Habib kalau duriah Nabi itu kafir katanya. Iya, soro bentaya dan saya ikut cocolon bisa ya. Sebentar ya, sebentar. Saya juga ikut ngomong masalah itu ya. Saya menemukan Tunggu dalam sebentar, Kiai kitab... Nur, tunggu sebentar, Kiai. Iya. Kiai Nur ini sebetulnya kalau saya suka melihat ya, suka ngelihat dulu ya. Kiai Nur ini orang yang selalu buka komal bicara tentang Iya, Onken juga gitu. Loh, sama Kiai. Loh, sama lo, ketunya Ada sama, kesamaan. pejinya. Lo sama Iya, putih. pejinya. Betul. Saya dulu, betul, saya ngefans terhadap Kiai Nur karena saya dulu itu sering nyimak di komal-komalnya Kiai Nur karena beliaunya ini dulu bicara tentang apa ya, tentang Tasawuf. kaidah, tentang tasawuf dan juga tentang fikih. Itu songkok Tapi bid'ah sekarang itu, malah Yai. berubah. Ya, Itu bid'ah tapi itu sekarang songkoknya berubah itu. haluan bicara tentang nasab gitu. Waduh. Karena Itu beliaunya bid'ah dulu itu. ini sering Songkoknya di komal. bid'ah itu songkoknya bid'ah itu. Nggak boleh sama Sebentar. Ringgik. Sebentar Kiai. Saya sudah lebih 1 tahun. Coba tengok saja di YouTube saya itu ribuan, iya. Itu ribuan yang membahas tentang nasab. Bukan saya ahli nasab, tapi saya pro Imad, pro ahli nasab sedunia. Siapa itu? Yang diakui ternyata ahli nasab sedunia itu orang luar yang ngakui. Siapa itu? Mantan PBNU, yaitu Profesor Dr. Said Akil Sirot gitu ya. Tapi oleh mereka dianggap apa ya? Dia mukimat lah, dia tidak mukimat gitu ya. Padahal itu yang diakui. Nah, sekarang gimana dia sikapnya? Dia tetap kokoh gitu ya, tetap kokoh. Sampai sekarang selama tidak bisa membuktikan dan tidak mencocokkan, tidak akan apa ya, percaya begitu ya. Said Akil Sirot itu tokoh nasional gitu ya. Bukan hanya tokoh nasional, diakui oleh internasional bahwa dia itu ahli sejarah begitu ya. Lanjut.
Yang satu putaran ya host ya. Agak panjang sedikit. Ya pertama-tama saya bangga ya. Saya bukan membahas tentang suku ya, tapi memang kita harus bangga kaitannya dengan Ba'alawi itu bukan suku atau bukan bangsa Indonesia. Saya sedih kalau ada orang pakai nama Al-Batawi, Wahab Al-Batawi, tapi lebih membanggakan Kabib-kabib dibangga-banggakan, sementara dia lupa di Betawi itu banyak sekali. Salah satunya Syekh Al-Junaid Al-Bantawi, penyebar Islam itu di Betawi. Pahlawan nasional Betawi punya Muhammad Husni Tamrin. Demikian juga saya bangga kalau ada orang Madura, apalagi seperti Ustadz Ahmad Nur ini yang 40 tahun mantan mukibin. 40 tahun. Saya, Iya, 40 tahun. Saya dari SMP, SMA, kuliah, kerja, dan terakhir kemarin itu sering ada saudara, ada kawan di Madura. Dari SMP saya udah melihat itu. Madura itu pulaunya kiai, pulaunya ulama, pulaunya santri, pulaunya pahlawan nasional. Halim Perdana Kusuma itu loh, Cak Maduro itu. Belajar naik pesawat, jadi juru bom atau bomber di Royal Air Force, tentara Angkatan Udara Inggris melawan Jerman. Ketika Indonesia merdeka, minta izin pulang sama pangkalan skuadron. Kenapa Halim kau pengen balik ke Indonesia? Ke tempatmu? Karena negeri saya sudah proklamasi merdeka, saya mau berperang melawan penjajahan yang tetap bertahan. Kalau alasanmu pengen nikah, nggak saya kasih, kata komandan pangkalan Inggris ini. Tapi karena kau mau berjuang sama seperti kami, kuizinkan kau pulang. Beliau gugur syahid ketika dalam misi-misi penerbangan, bawa senjata, bawa obat, akhirnya pesawatnya jatuh, gugur syahid. Nama beliau dikenang orang-orang Jakarta, bahkan se-Indonesia, Bandara Halim Perdana Kusuma. Makanya janganlah kalian mencintai berlebih-lebihan, hulu, taklid buta, sementara ulama-ulama dari tempat kalian, pahlawan-pahlawan nasional dilupakan. Jangan berlebih-lebihan, apalagi ulama-ulama, bukan ulama, Habib-habib dari Ba'alawi tidak ada jasa dan manfaatnya bagi dinul Islam dan bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Lanjut host, standby. Oke host, ini saya punya catatan sejarah di sini ya. Jadi polemik nasab Ba'alawi yang menempa Indonesia itu sudah 187 tahun itu ya. Dimulai dari tahun 1838 klan Ba'alawi datang ke Indonesia gitu ya. Jadi sejak setahun 1838 itu sudah membuat kisruh negeri ini. Saya punya catatan ini sampai tahun 2005 sekarang ini. Ya, terutama tentang bagaimana dengan Bung Karno yang tidak percaya dengan Habib, itu Bung Karno itu ya. Kemudian lagi siapa itu Kiai Haji Hashim Asy'ari yang sudah rapat dengan 25 ulama gitu ya se-Jawa Madura itu melarang menggunakan kata sayyid untuk para habib. Jadi sayyid dan syarif itu memang sudah sejak dahulu, sejak Wali Songo itu sudah digelar dengan nama sayyid gitu ya. Wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min dakhani wa ila gitu ya, kam imamin ba'dahu khalafu min husadatun bidza urifu. Jadi dikenal dengan minhu sadatun bidza urifu. Jadi sayyid
yang sudah mereka kenal. Makanya ini masih ada PR besar di PWI LS Sumeneb itu, yaitu Sayyid Yusuf yang sudah turun-temurun, sudah semuanya Sayyid. Sekarang dihabibkan, itu akan dikembalikan pada aslinya itu ya. Mohon doanya ya pada seluruh teman-teman di sini, terutama hostnya ya, supaya perjuangan Wali Songo perjuangan Wali Songo Indonesia PWLS Sumeneb dapat berhasil ya, karena sangat berat ya. Amin, amin. Karena di Sumeneb itu tidak Amin, ya Rabbal apa ya seperti di yang lain gitu ya. Amin, amin, amin. Amin ya. Jadi jadi inilah ya rekaman sejarah saya sudah punya dari tahun 1838. Jadi sudah berbuat ulah di negeri ini gitu ya. Yang bawa siapa? Ya Belanda begitu ya. Dengan menyingkirkan keduriyah Nabi yang asli sehingga lari ke gunung-gunung itu ya. Terutama kayak Abdullah Sajjad itu kan ditembak oleh Belanda, itu tugunya sekarang ada. Itu adalah keturunan daripada Sunan Kudus tuh ya. Kemudian ada lagi di An-Nuqoyah itu keturunan dari Sunan Ampel. Jadi dua. Kalau di An-Nuqoyah itu guru saya, guru bapak saya, guru anak saya, bahkan akan jadi guru cucu saya begitu ya. Itu saya bela itu. Jadi beliau itu sungguhnya itu yang sebenarnya dzurriyyah Rasulullah begitu. Karena dia nyambung dengan Wali Songo, terutama Sunan Ampel dan Sunan Kudus seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya coba dalam kesempatan kali ini saya mau menjelaskan ada sebuah ungkapan dari mereka itu yang coba meneror mental kita sebagai umat Islam ya kan. Mereka itu selalu menggaung-gaungkan bahwasanya katanya nih, kalau benci sama Habib itu nanti kita itu tidak ada memperoleh syafaat begitu. Syafaat itu tidak kalau memang mereka itu dzurriyyah Rasul beneran ya kan. Ternyata kan keadaannya kan palsu. Tapi kalau misalnya kita hitung saja mereka itu beneran gitu. Rentetan perolehan syafaat itu tidak sifatnya itu tidak parcel, bukan secara otomatis begitu. Yakni kita mengikuti ajarannya, lalu secara turun-temurun yang disebut Kiai Nur itu secara turun-temurun kita dari kakek kita sampai bapak kita sampai kita cucu kita akan berguru kepadanya itu, maka yang seperti itu akan benar-benar memperoleh syafaat dari dzurriyyah Rasul itu tadi begitu. Yang seperti itu kasusnya bukan secara otomatis atau secara instan begitu, bukan. Ba'alawi ini kita telisik dari dulu. Ini pemahamannya juga pengakuannya itu instan semua. Kita tahu masa kecil kita di tahun 70-80 tidak ada mereka itu mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Makan saya merekam jejak mereka itu terlintas tergenang di benak saya itu mereka cuma menjajakan parahum begitu ya dari pintu ke pintu. Di Madura saya dulu begitu. Minyak nyong-nyong begitu tepatnya ya. Nah, dalam kaitan ini kita menyandarkan syafaat, saya kembali kepada syafaat itu tadi, yang mereka coba meneror kita, benak kita, mental kita, supaya ikut mereka dengan ancaman syafaat seperti itu. Kita itu lebih pantas mengharap syafaat tersebut dari kiai-kiai kita. Mbak Mun sendiri sudah menegaskan, meskipun keturunan perempuan, laki-laki itu sama saja. Bahkan di Mesir sana itu keturunan perempuan itu ditulis juga. Betul. Nabi juga tidak membeda-bedakan antara keturunan laki-laki dan perempuan. Maka saya tegaskan di sini nih, kalau mereka itu melarang kita untuk memperoleh syafaatnya gitu, kita mulai dari dulu memang tidak mengharap syafaat dari mereka. Kita itu mengharap syafaat dari kiai-kiai kita sampai ke Wali Songo itu tadi. Ini penegasan jangan mau sudah diancam tidak memperoleh syafaat. Kita bukan pembenci dzurriyyah Rasul. Sekali lagi,
Kita ini PWI diciptakan bukan untuk memusuhi KB, bukan. Hanya untuk mengkanter sesuatu klaim-klaim yang memang tidak berdasar tanpa data, begitu loh. Ya. Itu. Mohon izin host, saya sebelum turun host, ya. Halo host. Ya. Hostnya tidur. Monggo, ya. silakan. Iya. Enggak, ada. Iya. Saya di sini sudah buat video ini ya tentang 6 golongan yang Allah dan Rasulnya itu melaknat. Nah, di antaranya yang kelima di sini al-mustahillu min itrati, yaitu yang tidak menghormati, maksudnya menghalalkan maharram Allah, apa yang Allah muliakan, min itrati, dari keturunanku. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah wal makna min dzurriyyati. Adapun maknanya min dzurriyyati, dari keturunanku, wa min ahli baiti, dan ahli baitku, as-sabitu nasabuhum, yaitu yang sabit, yang sudah tetap, yang sudah jelas, itu ya, nasabuhum, nasabnya. Ini yang kalau kita itu sakiti hatinya dapat mendatangkan bala, gitu ya. Begitu. Dapat mendatangkan laknat dari Allah dan juga laknat. Sebentar ya. Waduh. Maaf ya, ini ada orang kerja. Sebentar. Laknat ya dari Allah dan Rasulnya, gitu ya. Nah, siapa itu yang sudah tetap nasabnya, sudah ditetapkan bitori kitawatir wasyuhrah, yaitu dengan turun temurun dan sudah syuhrah wal istifadah, begitu ya. Au hukmul hakim, atau sudah diputuskan oleh hakim, ka ansarah waqi'atun syar'iyyatun wa sabatatun bil bayyinah, seperti orang yang sudah mendapatkan isbat atau sertifikat, begitu ya. Al-bayyinah itu yang dimaksud bukti, begitu ya. Wa illa, dan apabila tidak maznununah muhtarimun ala dhanni, gitu ya. Muhtaramun ya. Kalau yang tidak, ini dikenal dengan istilah husnudzon, gitu. Ini karangan ini ditulis sekitar 400 tahun yang lalu. Kalau sekarang yang sudah nampak itu ya, ketidakabsahan nasab Alawi, jadi rasanya mohon maaf ya, terutama NU di pusat sudah tidak berlaku lagi husnudzon, karena sudah ada bukti, begitu ya. Sama dengan polisi, masih husnudzon bahwa sepeda Durno, gitu ya, bukan sepeda Durno, padahal ditanyakan surat-suratnya nggak ada, masih polisinya sudah ya husnudzon saja. Nggak bisa itu, nggak bisa. Jadi betul, memang kita itu kalau tidak berhati-hati dengan dzurriyyah Nabi yang asli, memang kita akan kena laknat. Dan silakan tengok dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Qurtubi, itu kita akan mendapatkan 9 laknat di dunia dan di akhirat kalau kita itu menyakiti dzurriyyah Nabi tapi bukan Habib yang asli, begitu ya. Allah a'lam bishawab. Sekian. Begitu ya. Assalamualaikum, pancing-pancing. Gimana pancing-pancing dari tadi naik turun pancing-pancing. Pancing-pancing monitor. Turun lagi pancing-pancing ini kerjanya hanya ngerepot ini. Mungkin sekian Bapak Kiai ya. Dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Kiai tadi, terbukti teman-teman, selama ini kita sudah 5 tahun menggaungkan hal ini. Interupsi, maaf turun dulu ya, mau bepergian. Thank you tuan-tuan guru. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahkan banyak dari teman-teman kita itu yang mau bahala sampai membahala seperti itu. Mereka itu tidak ada kualatnya. Mereka itu cuma duria-duria yang mengaku-ngaku begitu. Enggak ada kualatnya begitu. Betul. Maaf Yai Bindoro, itu masih proses, jangan kita memvonis loh ya, itu proses itu kuasa Allah semua, hati-hati itu.
Proses kok lama, kok lama. Loh, kita ini manusia biasa, itu semua Allah yang ngatur. Mana kita berani ngatur-ngatur Allah Ta'ala? Biarin itu jadi urusan Allah itu. Kita cukup ikhtiar aja, Yai. Biarin sudah itu dalam proses itu. Host, saya mohon izin, host. Gas Ya. terus kawan. Mohon Jangan. izin, host. Oke, Iya. oke, siap. Iya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelum izin, saya hanya titip pesan, ya, kita itu jangan mubahalah ya. Saya yakin kalau mubahalah yang kalah itu ya, saya maaf ya, saya yakin itu yang kalah di pihak Ba'alawi gitu ya. Jadi jangan diteruskan mubahalah karena yang kalah itu nanti di pihak Ba'alawi, yang menang di pihak Kiimat. Sudah ya, jangan gitu ya. Kasihan, Oke, kasihan. saya akan gini Kang Kainor, saya akan konfirmasi ya, menjelaskan tentang kemarin tentang mubahalah saya, karena itu sangat viral Kang, baik di TikTok atau di YouTube ya. Sudah mubahalah Ternyata ya? banyak di YouTube banyak. Sudah mubahalah ya? Saya kemarin sudah mubahalah dengan Badari. Itu viral. Oh iya Bahkan iya. Saya ingat. Bahkan putranya Kiai. Iya, Ini iya. host, makanya saya terakhir bilang kemarin, dari 8 orang yang mubahalah, saya kan marah-marah itu. Ini yang pertama dan terakhir. Tolong kalau ada yang nantang-nantang mubahalah, jangan dikasih, turunin saja. Gitu loh. Gak usah Pak, di sini kalau edukasi gitu loh maksud saya. Gini Kalau nggak bisa, kalau Kang nggak bisa Fortuner. diajak baik-baik, turunin gitu Pak. Gini Kang Fortuner, kalau yang Badari itu memang saya yang mengajak. Jujur. Kenapa kok saya mengajak Badari? Ini perlu saya luruskan. Pertama, Badari ini sudah 3 kali ya bersumpah. Bukan mubahalah, bersumpah di TikTok secara live bahwa Badari ini tidak percaya Ba'alawi itu sebagai duriyah Nabi. Sampai 3 kali loh. Dulu dengan Milisi Langit, yang kedua juga dengan Habib disaksikan oleh Penyapu Ranjau, dan juga yang terakhir itu ada lagi dengan siapa ya, pokoknya sampai 3 kali itu Badari. Terus kemudian Badari dia sekarang kan membela Ba'alawi kan gitu. Waktu saya buka room, dia minta dinaikkan, saya naikkan. Seandainya Badari itu di room saya itu santai, ya saya tidak akan mau bersumpah dengan Badari. Karena bagaimanapun ya Badari ini dulu pernah sejalan dengan saya kan gitu. Sering berkomunikasi melalui teleponan WA dengan saya. Saya naikkan saudara saya, yaitu namanya Sam Debater kan gitu. Saya naikkan dia, kemudian Badari ini menghina Kang Sam. Menghinanya Badari gini, "Ih Ahmadi, kenapa kamu naikkan orang ini? Orang ini tidak punya ilmu." Bahkan mukanya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan dia bilang mukanya Sam ini sudah penuh dengan ludah saya. Saya sering ludahin mukanya. Lah, disitulah saya turunkan semua. Jadi kawan-kawan yang di sana saya turunkan semua karena itu ditonton pertama itu ditonton 800 yang menonton. Saya turunkan, kemudian saya mengejak Badari. Saya mengejak Badari untuk bersumpah. Karena dia dulu waktu berada di Kiimat, dia berani bersumpah bahwa Ba'alawi ini bukan duriyah Nabi. Ternyata Badari ini sampai saat ini nggak ada terjadi apa-apa. Jadi saya pingin ketegasan dia, seperti halnya dulu dia itu berada di barisan Kiimat, dia berani bersumpah. Kemudian saya tantang dia untuk bersumpah. Sebetulnya Badari itu kalau saya bolehlah dilihat, karena kalau di akun saya sudah hapus, boleh dilihat di YouTube ya. Sudah sangat kelihatan Badari ketakutan waktu saya mengajak. Dia dengan cara-cara dia mau menghindar.
dari tantangan saya. Tapi terpaksa dia menerima tantangan saya. Ternyata dengan kejadian itu ya, sekarang ini banyak orang yang memframing saya. Bahkan pertama itu adalah putra dari kiai saya yang di Madura. Saya disuruh menarik sumpah saya. Dengan sumpah saya, wallahi billahi tallahi, saya tidak percaya Ba'alawi itu dzurriyyah Nabi 100%, bahkan 1000%. Saya kan gitu. Perkataan saya disuruh tarik. Saya bilang, saya akan menarik perkataan saya. Bahkan saya akan taslim dan meminta maaf dengan pernyataan saya selama di Komal-Komal selama 4 tahun. Apabila baik dari pemerintah, MUI atau dari RA sendiri bisa mendatangkan nakobah dari luar dan menyatakan bahwa Ba'alawi ini adalah dzurriyyah Nabi. Jujur, kawan-kawan, ini 118 mata memandang di bawah. Saya ini orang bodoh. Saya tidak punya ilmu, saya bukan orang ahli kitab, saya bukan orang ahli nasab, saya bukan orang ahli DNA. Cuma saya yakin untuk nasab Rasulullah ini bukan cuma di Indonesia. Artinya untuk nasab Rasulullah ini mestinya ya seperti Nakobatul Asrof. Jadi apabila ada Nakobah datang ke Indonesia kemudian menyatakan di live secara langsung menyatakan bahwa Ba'alawi ini dzurriyyah Nabi, saya 1000% akan taslim dan saya akan menarik sumpah saya. Mungkin itu saja ya saudara-saudara. Monggo yang lain karena ini anak saya di belakang. Sebentar, ini saya mohon pamit host. Ya, mohon pamit tapi ingin menyampaikan pesan yang terakhir gitu ya. Begini, jadi kasihan jangan lagi mengadakan mubahalah, kasihan karena cepat atau lambat itu bisa dipastikan terjadi gitu ya. Cepat atau lambat begitu karena Allah itu yang ngatur. Nah, kemudian mengenai video-video saya itu persis dengan apa yang dikatakan Kiai Ahmadi, saya akan hapus semuanya, yang ribuan itu akan saya hapus jika habaib itu bisa membuktikan bahwa mereka betul-betul dzurriyyah Rasulullah. Kalau tidak bisa membuktikan, saya tidak akan hapus sampai kiamat gitu ya. Sekian, mohon maaf semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu Yai, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Yai. Sampean tadi kan berstatement kalau mubahalah itu pasti terjadi lambat atau laun. Lambat atau akan gitu Yai. Sedangkan Bintoro ini tadi kok tidak terjadi kan gitu. Menentang kehendak Allah ini. Berdasarkan apa keyakinannya Yai? Terjadinya lambat itu. Karena begini, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah itu bisa menghapus apa yang Allah kehendaki, wa yusbit, dan bisa menetapkan. Wa indahu umul kitab gitu ya. Memang setelah ditengok di umul kitabnya itu, si fulan itu belum waktunya mati begitu ya. Begitu. Karena kualat itu bukan hanya berbentuk seperti itu. Bisa saja tercabutnya iman itu naudzubillah itu ya. Itu bisa terjadi begitu ya. Atau hal-hal yang lain. Walaupun bukan mengenai dirinya. Oleh karena itu, jangan gitu ya. Jangan melakukan mubahalah, kasihan. Karena tidak ada ceritanya pendukung Kiimat itu yang mati. Itu nggak ada. Nggak ada gitu ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kan gini Kiai Nur ya. Artinya dari semua orang-orang yang bersumpah ya mengatasnamakan Ba'alawi mati-matian. Ya kalau kita melihatlah sudah berapa orang, bahkan ada Gus, ada Kiai yang langsung mati ada loh. Bahkan di panggung juga ada. Ada yang bersumpah di Komal TikTok kemudian jelang berapa hari meninggal tanpa sakit. Betul. Gitu. Iya. Dan orang-orang yang mempercayai, yang tidak percaya dengan Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi sampai saat ini yang bersumpah sehat-sehat semua kok. Saya juga Gus ya Kiai, saya kan sudah 2 tahun. Tapi kenapa kok saya sehat terus gitu ya, nggak mati saya itu. Ya, izin bicara ya.
Saya mau turun, Jadi, host. oh iya silakan Iya. Pak Yai. Ya, hadanallahu Terima kasih. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allahumma shalli ala berangkat daripada Izin bernarasi, perdebatan Gus. yang sengit, ya sebentar dulu. Berangkat dari perdebatan yang sengit, yang terus menerus siang dan malam, bukan hitung hari, bukan hitung minggu, tapi mungkin tahun ya. Maka menghadapi mereka yang nyinyir, ngeyel, secara pribadi kita bisa bertahan. Tapi ketika ngeyel mereka, nyinyir mereka bisa menjadi virus kepada umat muslim yang lain, maka sampailah kepada titik mubahala. Untuk apa? Untuk menjabarkan kepada publik sebuah kebenaran. Secara pribadi saya tidak menghalangi untuk bisa mubahala. Cuman kalau saya sih lebih kepada mubahala itu dengan para babilawinya, jangan dengan suku bangsa pribuminya. Nah kalau untuk suku bangsa pribumi jongos yang ngeyel, yang sudah tidak bisa lagi diluruskan, yang bandel seperti si Aguan, ya kan, yang